Bapak dan Ibu, kita berdoa. Tuhan Surgawi yang Maha Baik, pada saat ini kami rindu Engkau bersabda bagi kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menguasai dan mengendalikan seluruh kehidupan kami, agar kami boleh mengerti dengan baik. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi bahan renungan kita pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saya menyapa Bapak dan Ibu semua. Shalom. Yang menjadi tema renungan kita adalah melakukan kehendak Kristus. Saudara, berpisah dengan orang yang kita kasihi dan kita banggakan pasti akan membuat kita gelisah, hati jadi sedih dan hampa. Kita bisa kehilangan semangat dan bahkan putus asa. Keadaan seperti inilah yang dialami oleh para murid ketika mereka mengetahui bahwa beberapa waktu lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Di sisi lain, para murid juga merasakan ketakutan karena ternyata tentara Romawi terus mengejar dan mengancam keberadaan mereka sebagai pengikut Yesus. Memahami kondisi para murid seperti itu, maka Yesus pun sebagai guru dan gembala yang baik memberikan penguatan dan penghiburan. Yesus menjelaskan maksud dari kepergiannya, yaitu untuk menyediakan tempat bagi mereka, di mana kelak mereka akan bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan sorga. Nanti bisa kita lihat itu di ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Yesus juga menjelaskan bahwa sesungguhnya para murid tidak menjalani hidup dalam kesendirian. Itu dicatat di ayat 18. Yesus menjanjikan seorang penolong dan penghibur. Ia berkata, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Itu tercatat di dalam ayat 16 sampai 17 bagian A. Sekarang para murid diharapkan pulih dari rasa takut dan sedih dan fokus serta tenang untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup mereka. Kini mereka diarahkan agar taat kepada semua perintah Yesus, tetap percaya dan menggantungkan hidup sepenuhnya di dalam Dia. Itu nanti bisa kita baca di dalam pasal 15 ayat 1 sampai 8. Kemudian para murid juga diharapkan untuk hidup di dalam kasih dan persekutuan,
Itu dicatat juga di dalam pasal 15 ayat 9 sampai 17. Dan para murid juga diharapkan supaya mereka sabar dalam segala penderitaan, bertekun dalam doa dan pelayanan. Itu nanti dicatat di pasal 16. Nah, di ayat 15, Yesus mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ketika para murid menunjukkan kasih kepada Yesus dengan sikap sedih atas kepergiannya, Yesus justru mengingatkan mereka bahwa sikap seperti itu salah dan cengeng. Yesus mengingatkan mereka bahwa bukti kasih yang benar adalah ketika mereka mampu menghargai dan menaati apa yang pernah Yesus sampaikan kepada mereka. Perintah utama kepada para murid adalah melayani, yaitu untuk menjadi penjala manusia. Panggilan untuk menjadi pelayan Tuhan jangan sampai kabur, jangan sampai hilang oleh karena kesedihan dan rasa takut yang sedang mereka alami. Para murid harus berani dan kuat. Dengan demikian mereka dapat melakukan apa yang diperintahkannya kepada mereka. Nasihat untuk melakukan perintahnya merupakan sumber sukacita dan damai sejahtera dalam hidup para murid untuk menjalani hidup ke depan. Kekhawatiran dan ketakutan para murid haruslah digantikan dengan perhatian akan tugas-tugas yang akan mereka laksanakan. Di ayat 16 sampai 17 ada kalimat, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang berkuasa menolong, menghibur, mengajar, menyatakan kesalahan, dan menuntun orang kepada kebenaran, kebaikan, dan damai sejahtera. Bagaikan seorang ayah yang menjelang ajalnya, ia akan meninggalkan bagian warisan kepada masing-masing anaknya. Demikian juga kepada para murid diwariskan, ditinggalkan damai sejahtera Kristus. Ini merupakan sumber kekuatan setiap murid. Bukan saja di saat Yesus meninggalkan mereka, tetapi juga ketika menjalani kehidupan yang lebih lama lagi ke depan. Damai sejahtera yang diwariskan adalah damai sejahtera yang bekerja di dalam hati. Suatu ketenangan batin yang muncul dan menguasai kehidupan orang percaya dalam segala kondisi dan keadaan. Damai sejahtera ini seimbang dengan pengampunan dosa yang kita terima untuk ketenangan batin kita. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus berbeda dengan apa yang diberikan oleh dunia. Itu dicatat di ayat 27 bagian B. Damai yang diberikan oleh dunia hanya sesaat saja, tidak bertahan lama, rentan dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan damai sejahtera Kristus sifatnya kekal, tidak bisa dirampas oleh kuasa apapun, tidak mengecewakan. Jadi jelas sangat berbeda. Dengan itu para murid tidak perlu gelisah dan gentar untuk menjalani hidup, juga untuk menghadapi segala kejahatan dunia, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kegentaran dan kegelisahan dapat merontokkan seluruh kekuatan tubuh dan pikiran, sedangkan Roh Kudus menaklukkannya. Di ayat 18 ada kalimat mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu." Dari poin ini
para murid diingatkan kembali tentang apa yang telah dijelaskan Yesus sebelumnya mengenai dirinya, bahwa Yesus akan pergi, namun para murid tidak dibiarkan begitu saja, karena kepergian Yesus hanya untuk sementara saja. Mereka seperti yatim piatu yang ditinggalkan oleh orang-orang dekat mereka, tetapi mendapatkan belas kasihan dari orang-orang lain yang ada di sekitar mereka. Demikianlah juga dengan para murid, ditolak oleh dunia tetapi disambut oleh Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Roh Kudus pasti diutus untuk menyertai kehidupan para murid sampai Yesus datang kembali menjemput mereka dalam kemuliaan. Di sini tersirat bahwa tanpa kepergian Yesus, Roh Kudus tidak mungkin diutus. Maka kepergian Yesus harus menelurkan sukacita di hati para murid. Pekerjaan Yesus di bumi telah selesai dengan sempurna. Misi pertama telah berhasil dilakukan dan kini misi yang baru itu dimulai kembali. Nah, di ayat 19 sampai 20 para murid diingatkan supaya mereka sadar bahwa kesempatan mereka untuk bersama-sama dengan Yesus, melihat keteladanan dan mendengarkan nasihat Yesus tidak banyak lagi. Yesus juga memperingatkan mereka akan pengaruh iblis yang sangat besar yang bisa saja mencuri firman Tuhan yang telah mereka dengar dan berpotensi untuk melemahkan iman percaya mereka. Sekaligus juga di sini Yesus dengan sungguh-sungguh menghendaki agar para murid tetap percaya kepadanya sekalipun peristiwa penyaliban dan kematian telah terjadi dalam hidupnya. Selama hidup, Yesus telah menunjukkan sikap hormat dan taat kepada semua perintah Sang Bapa, tidak melakukan perbuatan dosa sebagai bukti bahwa ia sangat mengasihi Bapa. Itu sebabnya Sang Bapa sangat mengasihinya. Para murid juga kini ditantang untuk taat dan berpegang teguh pada semua apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka, menjaga hidup dari kecemaran dunia, serta hidup dalam kasih dan kebenaran, sehingga melalui itu mereka akan selalu merasakan dan menyaksikan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di ayat 21, para murid juga diingatkan bahwa menaati semua perintah-perintah Yesus bukan merupakan suatu pilihan bagi mereka yang mengingini hidup yang kekal, tetapi sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Ketaatan merupakan buah iman yang mengantar orang percaya kepada kasih karunia Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Bisa nanti kita bandingkan di ayat yang ke-23. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi poin perenungan kita dari firman Tuhan yang kita baca tadi? Pertama, di tengah pergumulan, Tuhan hadir menguatkan kita. Tuhan akan mengirimkan penolong bagi kita seperti yang pernah Ia janjikan kepada para murid bahwa mereka tidak akan ditinggalkan dalam keadaan yatim piatu. Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita untuk selama-lamanya. Kita akan dituntun oleh Tuhan untuk melewati setiap pergumulan hidup dan kita akan diarahkan dalam kemenangan dan damai sejahtera yang sejati. Tentu asalkan kita mengandalkan Dia dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Itu dicatat di ayat
di kitab Mazmur pasal 37 ayat 5 sampai 6. Ketika kita bergaul semakin erat, semakin intim dengan Tuhan, maka penyertaannya dalam setiap langkah hidup kita akan terasa semakin nyata. Kita pun boleh semakin yakin terhadap janjinya dan percaya bahwa Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, taat dan berserah kepada Tuhan adalah bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Taat dan berserah kepada Tuhan berarti menempatkan kehendak Tuhan sebagai yang terutama dan yang utama di dalam hidup kita. Segala tindakan yang kita lakukan seturut dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Kita tahu bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah sumber sukacita yang abadi. Hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan rasa syukur. Hidup kita akan menjadi lebih indah dan juga hidup kita sekaligus akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan pun dapat memakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain sesuai dengan rencananya. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya, kepada umat yang taat melakukan setiap perintah-perintahnya, melampaui harta dan segala nikmat dunia. Karena damai sejahtera Tuhan tidak hanya memberikan sukacita di dunia yang sementara ini, tetapi jaminan masa depan bagi jiwa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.